Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Aisyah Tulandari dan narasumber kita hari ini Diana Nurfatia Syahrun. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas secara umum mengenai konsep regulatory sandbox dari negara berkembang sampai negara yang maju bersama Kak Diana. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, itu konsep regulatory sandbox. Apa sih regulatory sandbox itu, Kak Diana? Oke, Kak Aisyah. Jadi regulatory sandbox, kalau kita lihat kata-katanya dulu nih, dari sandbox ini kan wadah pasir ya, wadah pasir tempat biasa anak-anak main. Nah, sebenarnya sama saja kalau di fintech. Jadi regulatory sandbox itu adalah tempat uji coba inovasi yang aman. Jadi di sana inovasi-inovasi fintech yang dikembangkan oleh perusahaan startup dijalankan, tapi dalam pengawasan regulatornya. Kalau di Indonesia itu ada OJK dan BI. Nah, kalau kita juga bisa bayangkan misalnya kayak laboratorium gitu, Kak. Jadi di mana perusahaan fintech itu mencoba produk atau layanan baru mereka secara terbatas sebelum benar-benar dilepas ke masyarakat yang lebih luas lagi. Baik teman-teman, udah dengar kan apa sih itu regulatory sandbox? Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Apa saja ciri-ciri utama regulatory sandbox, karena dia? Nah, oke, untuk ciri-ciri utama dari regulatory sandbox ini sebenarnya kalau saya meng-highlight ada 4 poin ya, Kak. Yang pertama itu lingkungannya terkendali. Ini maksudnya mereka masih di bawah pengawasan langsung oleh regulator dan juga waktunya terbatas gitu. Biasanya jangka waktunya 6-12 bulan. Nah, selain itu yang kedua ada kelonggaran regulasi. Tapi di sini perlu di-note ya, Kak, kelonggaran regulasinya ini sementara. Jadi selama masa uji coba saja dilonggarkan aturannya. Karena kan yang pakai juga masih terbatas bukan masyarakat yang luas. Nah, selain itu ciri yang ketiga itu ada pendampingan regulator. Lagi-lagi didampingi pastinya, dan juga durasi terbatas. Yang saya mention sebelumnya ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya lewat dari jangka waktu itu ternyata dia tidak layak untuk dioperasikan ke masyarakat luas, ya udah di cancel. Oke, baik. Karena tadi kita udah dengar penjelasan mengenai apa itu regulatory sandbox sama ciri-ciri utamanya itu. Jadi saya penasaran nih, mungkin teman-teman juga penasaran. Asal mula dan penerapan global regulatory sandbox itu gimana? Awal mulanya sandbox itu sebenarnya dari Inggris atau UK, United Kingdom, di mana dulu pada tahun 2000, sekitar tahun 2010-an, teknologi di Inggris itu berkembang dengan pesat dan itu memunculkan kekhawatiran karena saking berkembangnya teknologi, terus fintech juga mulai bermunculan, banyak aplikasi-aplikasi kayak mobile banking, pembayaran lewat HP. Di situ muncullah kekhawatiran itu, muncul beberapa masalah. Misalnya banyak ide bagus tapi dia terhambat oleh regulasi yang ketat gitu. Dan juga ada ketidakpastian hukum. Lembaga pengawas keuangan di sana yaitu Financial Conduct Authority meluncurkanlah sebuah program yang bernama Project Innovate gitu. Nah, di project ini FCA memberikan ruang yang aman untuk perusahaan fintech mengembangkan uji coba produk mereka secara langsung tanpa harus mematuhi seluruh peraturan yang rumit. Jadi mereka bisa berinovasi dan menguji coba project mereka, produk baru mereka. Oke, baik. Oh, jadi gitu ya teman-teman asal mulanya. Nah, kan tadi ada asal mula dan penerapan global. Jadi kalau ada penerapan global, jadi saya penasaran gimana sih penerapan di Indonesia? Oke, di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sendiri itu regulatory sandbox pertama kali diperkenalkan oleh OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana ini melalui POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Nah, selain itu, selain ada OJK, di Indonesia juga ada BI atau Bank Indonesia. Tapi BI ini punya versi sandbox mereka sendiri. Mereka fokus ke sistem pembayaran, contohnya KRIS, dompet digital, dan juga open banking. Nah, dalam prosesnya ini perusahaan fintech yang ingin masuk ke sandbox, mereka harus melalui seleksi ya, dan pengujian selama beberapa bulan gitu kan, seperti yang kita mention sebelumnya kan. Jadi hasil uji coba dari model bisnis mereka ini menentukan apakah mereka bisa diizinkan beroperasi secara luas atau tidak, tergantung dari hasil uji coba mereka. Dari penerapan di Indonesia tuh jadi kan udah diterapkan nih di Indonesia. Gimana perkembangan terbaru di Indonesia saat ini yang Kak Nadia lihat
sekilas dari materi. Oke. Jadi kalau di Indonesia sendiri ya sekarang ya, tentunya regulator yang ada di Indonesia semakin gencar ya, dan mereka semakin memperkuat dengan salah satunya OJK kini mengembangkan sistem Regulatory Sandbox 2.0. Jadi Regulatory Sandbox 2.0 yang menekankan kolaborasi antar regulator, pelaku industri, dan juga akademisi untuk mengawal perkembangan teknologi, misalnya seperti blockchain, AI, dan juga open finance gitu. Nah ini kenapa mengembangkan kolaborasi supaya menyelaraskan kebijakan sandbox antara OJK dan BI. Jadi supaya kedepannya tidak ada tumpang tindih gitu. Nah, jadi teman-teman itu beberapa highlight dari konsep regulatory sandbox secara umum. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya mengenai regulatory yaitu perbandingan karakteristik pendekatan regulasi. Yang pertama tuh kita ingin Kanadia menjelaskan gimana sih itu principle based versus rules based regulation. Oke, jadi sekarang topiknya tentang perbandingan karakteristik pendekatan regulasi gitu kan. Iya. Jadi kalau kita lihat ya di layar ada 6 pendekatan. Nah yang pertama itu ada principle based dan juga rule based regulation. Nah apa sih bedanya kalau yang rule based regulation, dia itu ibaratnya sekolah yang punya aturan yang super ketat. Jadi apapun harus sesuai dengan peraturan apapun. Nah ini cocok buat situasi yang stabil dan juga bisa ditebak. Tapi masalahnya dunia fintech itu kan tidak mudah ditebak ya. Jadi sebenarnya aturan ini seringkali tidak relevan. Nah yang kedua ada principle based regulation. Nah kalau yang tadi itu super ketat, yang ini yang penting berfokus pada nilai dasarnya, misalnya kayak transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Jadi regulator kasih ruang untuk inovasi selama aturannya tidak dilanggar. Jadi kalau di sini bebas, tapi dalam tanda kutip masih teratur gitu, masih diatur. Oke, karena dia langsung lanjut aja nih untuk yang kelima poinnya. Oke, kita langsung aja ya. Oh, iya, jadi langsung ada regulasi terfragmentasi dan juga terintegrasi. Iya. Nah, kalau terfragmentasi maksudnya banyak lembaga yang punya wewenang masing-masing. Misalnya di Indonesia ada OJK untuk sektor jasa keuangan dan ada BI juga untuk sistem pembayaran. Nah, kekurangannya apa? Jadi koordinasinya tuh agak susah gitu kan. Jadi karena masing-masing punya aturan dan bisa jadi tumpang tindih. Kalau terintegrasi jadi satu lembaga mengatur seluruhnya, punya kendali ke semua aspek keuangan. Kalau berikutnya ada otoritas tunggal dan multiple. Kalau otoritas tunggal itu kan satu lembaga tapi memegang semua fungsi pengawasan fintech. Mungkin kita bisa bilang sama kayak yang sebelumnya ya. Dan sedangkan otoritas multiple ini pengawasannya bagi ke beberapa lembaga sesuai jenis fintechnya. Misalnya e-wallet diawasi BI, sedangkan peer-to-peer lending diawasi oleh OJK. Nah, fleksibilitas terhadap inovasi artinya fintech ini berkembang cepat. Kalau aturannya kaku, inovasinya bisa terhambat. Sebenarnya itu sih tantangannya Kak gitu. Kalau semakin ketat aturannya kan semakin agak susah nih perusahaan untuk menghadirkan inovasi baru gitu kan. Terhambat. Jadi iya betul terhambat. Jadi harus betul-betul disesuaikan dengan baik. Nah yang berikutnya itu ada perlindungan konsumen. Nah ini seperti namanya perlindungan konsumen kan. Jadi harus sebisa mungkin jangan sampai ada masyarakat yang jadi korban inovasinya gitu. Makanya adanya sandbox gitu kan, ada uji coba. Jadi ada tempat wadah, ada juga tempat perlindungannya gitu. Iya betul. Jadi regulator selain untuk mendampingi perusahaan fintech mengembangkan inovasi mereka, tapi mereka juga harus memastikan masyarakat ini tetap aman gitu Kak. Iya, Nah, baik juga ya. Iya dong. Kalau di perlindungan konsumen ini apa yang harus dipastikan oleh regulator, harus dipastikan kalau data pribadi penggunanya aman, transparansi biaya dan bunganya jelas, juga tidak ada penipuan. Yang pastinya tidak ada penipuan dan eksploitasi. Dan yang terakhir ada inklusi keuangan. Semua inovasi fintech ini diharapkan punya satu tujuan yang besar teman-teman, yaitu membuka akses bagi semua orang. Jadi bukan hanya segelintir orang atau sekelompok orang, tapi sebisa mungkin semua orang bisa pakai, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya, pokoknya manusia juga bisa. Iya betul. Oke, kita lanjut ya karena dia. Jadi nih yang tadi sempat saya mention di awal statement saya, awal open video, kita akan bahas gimana pendekatan regulasi fintech di negara maju. Oke, karena dia langsung jabarin aja semuanya. Oke, jadi agak panjang ya Kak Aisyah. Jadi kita di sini untuk negara maju kita highlight 5 negara ya. Ada Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura, dan Tiongkok yang teman-teman mungkin bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi di situ sudah
ter-highlight sih sebenarnya gimana di negara itu bentuk regulasinya gitu. Nah, kalau di Inggris karena mereka sebagai pelopor utama, kan mereka yang pertama kali, mereka lebih fleksibel dan principle based. Tadi sudah dijelaskan ya principle based itu apa, artinya mereka hanya perlu berfokus kepada prinsip dasar, artinya transparan, juga perlindungan konsumen dan yang lainnya. Jadi mereka masih punya ruang untuk melakukan inovasi. Sedangkan kalau di Amerika, mereka ini terfragmentasi dan detail, jadi agak sedikit lebih. Iya. Mereka punya beberapa lembaga yang mengatur, ada Federal Reserve, SEC, CFTC, OCC, CFPB, dan bahkan 50 negara bagian yang ada di Amerika, Kak Aisyah, punya aturan masing-masing gitu. Different banget ya. Iya, betul. Jadi masing-masing negara bagian punya aturan sendiri dan ada aturan utama juga. Jadi agak susah kalau di sana mau melakukan inovasi. Sepertinya ya gitu. Nah, kalau di Uni Eropa, mereka punya gaya yang terintegrasi dan harmonis lintas negara. Artinya apa? Mereka di tingkat Uni Eropanya membuat aturan yang nantinya diberlakukan ke seluruh negara anggota. Harmonis ya lintas negara mereka. Iya. Sedangkan di Singapura ini kita udah tahu banget ya, kalau ukurannya kecil gitu kan, tapi mereka punya visi yang besar nih di bidang fintech. Mereka nih membuat festival gitu Kak Aisyah. Jadi ada fintech festival berskala dunia. Nah, pendekatannya itu disebut test and learn gitu. Jadi artinya regulator dan startup sama-sama belajar dan eksperimen inovasi. Hasilnya apa? Jadi Singapura ini jadi pusat fintech Asia Tenggara loh Kak, dengan iklim regulasi yang sangat pro inovasi tapi tetap aman. Nah, yang terakhir gitu kan, Tiongkok ini dia cenderung longgar. Bukan cenderung sih, sangat longgar bahkan terhadap inovasi fintech. Jadi akibatnya platform seperti Alipay dan juga WeChat Pay tumbuh pesat dan mengubah cara masyarakat bertransaksi. Nah, minusnya apa? Saking longgarnya ada banyak penipuan dan kolaps gitu Kak. Padahal negara maju ya? Iya, betul. Itu terjadi paling banyak di antara tahun 2015 sampai 2018 Kak, gitu kalau di Tiongkok. Oke, detail banget ya teman-teman. Ya, tapi kalau di Tiongkok mungkin sekarang karena udah ada kejadian itu ya Kak, jadi mulai diketatkan lebih hati-hati ya sekarang. Teman-teman, kan ini udah di negara maju. Kita lanjut ke negara berkembang ya. Nah, gimana sih tanggapan Kanadia mengenai pendekatan regulasi vintage di negara berkembang? Di sini ada dua ya, negara Kenya sama India. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, ada Kenya. Kalau teman-teman bisa lihat mungkin ya. Kenya itu regulasinya progresif dan berorientasi inklusif. Kenya ini menjadi contoh bagaimana regulator yang fleksibel justru bisa menciptakan inovasi yang besar. Semuanya ini berawal dari tahun 2007 ketika munculnya M-Pesa atau layanan uang seluler dari Safari.com. Nah, waktu itu belum ada aturan tentang uang elektronik, tapi alih-alih dilarang, Bank Sentral Kenya atau CBK justru mengizinkan uji coba lewat surat tidak keberatan atau letter of no objection. Nah, maknanya regulator Kenya menerapkan pendekatan test and learn juga. Jadi mereka belajar sambil mengawasi. Nah, sedangkan di mana itu Kak? Di India. Oke, kita terbang ke India ya. Nah, kalau di India melahirkan inovasi dan fleksibilitas regulasi. Kalau tadi di Kenya pendekatannya test and learn, kalau di India dia pendekatannya proaktif dan juga inklusif. Artinya apa nih Kak? Jadi regulator di sana mendorong inovasi sekaligus pemerataan akses. Nah, semuanya dia mulai tahun 2016 ketika pemerintah meluncurkan UPI atau UPI kalau bahasa Inggrisnya ya, Unified Payments Interface, di mana sistem pembayaran antar bank yang cepat dan murah di bawah pengawasan Reserve Bank of India atau RBI. Keren banget ya. Moga-moga Indonesia bisa gini juga ya. Insya Allah. Oke teman-teman, jadi tadi sudah dijelaskannya, dijabarin dari beberapa pertanyaan dari saya, dan yang berakhir sampai di materi pendekatan regulasi vintage di negara berkembang. Oke, mungkin itu saja untuk video hari ini. Untuk materi hari ini teman-teman, terima kasih Kanadia atas penjelasannya mengenai regulatory sandbox secara umum ya. Ya, mungkin kita bakal lanjut ke part 2-nya ya Kak. Ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini untuk nonton video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.